Dari chapter 255, Minefield. Bapak nih, tentu saja janji Tuhan saya itu yang paling benar, Pak. Kalau saya tidak mungkin jodoh sama Bapak, karena wanita baik-baik tidak akan bersama dengan laki-laki pejina. Mantap sekali Aida menjawabnya, bahkan dia menyempilkan senyum di bibirnya, dan sudah tidak menangis lagi tentunya. Malah saya khawatir sama Bapak, kalau nanti ujungnya Bapak yang malah pengen sama saya. Padahal tidak mungkin seorang pezina itu bisa bersama dengan wanita baik-baik, Pak. Kalau begitu kamu pikirin aja hati kamu sendiri. Gak perlu mikirin aku. Karena sudah jelas aku gak mungkin jatuh cinta pada wanita lain kecuali Brigita. Iyalah, kalau gitu sudah deal ya, Pak. Jangan pikir macam-macam, aku udah capek. Protes Reiko. Diam di sini, bentar lagi aku bantuin kamu. Ucap Reiko kemudian. Kamar ini nanti aku beresin dulu. Tempat tidurnya ini harus dibuka. Spray nanti aku cuci dan bajumu juga. Kamu diam aja. Saya bisa ngurus saya sendiri kok, Pak. Aida tak mau. Ini terlalu berbahaya untuknya, apalagi sekarang dia tidak bisa mengontrol detak jantungnya juga. Aku bilang aku yang ngurus dan jangan protes padaku. Kecuali kalau kamu memang gak mau pergi bertemu dengan adik dan ibumu. Lagi-lagi Bapak ngancem saya. Aida bicara kembali dengan matanya yang berkaca-kaca ketika tangannya memegang lengan Reiko yang mau memegang kancing bajunya. Udah, jangan nangis. Aku gak ngapa-ngapain kamu kok. Aku cuman bantuin kamu aja. Lagian mana dari bagian tubuhmu yang tidak pernah aku lihat sih? Tapi saya gak mau dibantuin begini, Pak. Ini udah ranah pribadi saya. Sudahlah, diam, Ai. Reiko lalu mengepaskan napas pelan. Aku sudah capek dan jangan bikin aku harus berdebat denganmu. Hari ini melelahkan sekali untukku. Bagaimana caranya aku bersikap biasa padanya, Tuhan? Kenapa aku harus seperti ini berhubungan dengannya? Apa dia berniat bermain-main denganku? Apa dia tidak bisa berpikir kalau ini adalah bagian tubuhku yang tidak boleh dilihat oleh pria? Tapi terus-terusan saja dia membuatku lelah. Pria itu menarik tangan Aida pelan, membuat Aida tak tahu bagaimana mengatur air matanya dan hatinya merintih. Jangan menangis dan menatapku begitu. Aku cuma mau kamu bersih aja. Habis itu kamu bisa tidur lagi. Kan enak kalau kamu bersih dan tidak di tempat tidur ini karena ada noda darahnya. Kamu tidur di ruangan kerjaku aja dulu. Kenapa aku malah diam? Dan kenapa aku tidak menolak? Harusnya aku marahin dia. Dan aku harusnya mengatakan sesuatu yang tegas padanya. Apalagi dia memelukku seperti ini. Kenapa dengan diriku? Aida benar-benar kesal sekali pada dirinya sendiri. Karena memang dia seperti membiarkan Reiko melepaskan semua pakaiannya. Membiarkan pria itu juga membawanya ke kamar mandi dan melakukan seperti apa yang biasa Reiko lakukan di sana. Dan seharusnya aku marah dan menolaknya mandi denganku. Tapi kenapa aku merasa nyaman saat dia memelukku seperti ini? Saat dimandikan, Aida menangis. Dia memang tidak bicara apapun di kamar mandi itu, kecuali membiarkan air matanya terus berlinang. Hingga saat Reiko yang juga sudah membuka bajunya, mandi bareng dengannya. Pria itu juga tadi menjelaskan kalau dia belum mandi. Jadi dia tidak mau buang waktu berkali-kali di kamar mandi. Makanya sengaja mandi juga. Reiko memang menariknya mendekat karena Aida tak berhenti menangis, jadi dia memeluknya untuk menenangkan. Membuat tubuh mereka yang dua-duanya polos itu saling berpelukan. Ini justru menambah aliran air mata Aida. Ai, berhenti nangis dong. Aku kan gak ngapa-ngapain kamu sih. Kenapa juga kamu terus-terusan nangis kayak gini? Protes Reiko yang tak membuat Aida berhenti menangis. Tubuhnya kini benar-benar sudah bersih dari semua darah-darah itu. Bahkan sudah wangi. Harusnya sekarang Reiko sudah bisa membawa Aida ke dalam lagi. Tapi dia masih membiarkan Aida di bawah pancuran shower bersama dengan dirinya. Padahal aku benar-benar berterima kasih sama kamu, Ai. Kamu bikin aku gak malu di depan tamuku dan minimal bisa nyiapin sesuatu. Sehingga aku punya suguhan untuk mereka. Dan tadi mereka juga bilang kalau masakan kamu itu enak. Terus kenapa kamu nangis terus kayak gini sih? Lagian kamu juga udah sering mandi bareng sama aku. Apa yang salah? Namanya juga orang lagi haid, Pak. Emosinya kan gak stabil. Celutuk Aida sambil sesegukan. Brigita kalau lagi haid perasaan dia juga baik-baik aja, gak nangis terus. Dia itu lebah, Pak, bukan manusia. Buktinya ndak tahu malu berbuat zina, terus ndak takut sama Tuhannya.
Heis, jangan menghinanya di depanku. Reiko lalu mencubit hidung Aida di bawah pancuran shower yang masih membasahi tubuh mereka berdua. Tapi setidaknya karena obrolan inilah air mata Aida juga sudah berkurang. Pokoknya tamu bapak kan sudah senang. Berarti saya bisa ketemu orang tua saya kan Pak Sabtu depan? Tergantung gimana kamu bersikap padaku seminggu ini. Dan yang pasti ada beberapa syarat yang harus kamu lalui. Sambil mematikan showernya, pria itu pun menjawab. Syarat apa lagi sih Pak? Saya kan udah nurutin maunya bapak kayak gini. Saya turutin semuanya. Walaupun saya jadi bingung sendiri harus gimana. Istri bapak bukan. Tapi hubungannya sama bapak sudah seperti ini. Mandi bareng, tidur bareng, makan disuapin, dipegang-pegang sampai saya risih sendiri begini. Dan saya juga gak tahu saya ini mau kayak gimana dengan bapak. Masa saya gak diizinin juga ketemu sama orang tua dan adik-adik saya? Cuma sebentar kok. Shh, jaga ucapanmu. Reiko mencubit hidung Aida. Bukan istriku gimana sih? Aku sudah baca ijab kabul depan penghulu dan menjadikanmu istriku. Bahkan kamu juga udah pakai uang mahar yang aku berikan untuk beli baju. Masih bilang bukan istriku. Dih, istri kontrak Pak. Saya ndak pakai duit dari bapak itu sama sekali. Baju-baju saya itu kan bapak yang beli pakai uang bapak sendiri kan? Aida sudah emosi di ubun-ubun ketika Reiko menatapnya dan baru selesai mengeringkan tubuhnya. Lah, sekarang bapak malah diam ngeliatin saya. Makin gak paham lah saya Pak. Udahlah, terserah bapak aja lah. Hei, GR kamu aku liatin. Baru Reiko berceloteh lagi sambil mengambil obat untuk dioleskan di wajah Aida dan bibirnya. Wes, terserah bapak aja lah. Dan biar pikiran saya waras, saya menganggap diri saya ini sebagai properti bapak. Wes, diapain aja terserah bapak. Yang penting saya bisa ketemu ibu dan adik saya. Aida malas untuk bicara lagi. Jadi sekarang istriku merajuk lagi. Kalau aku istrinya, berarti aku boleh dong marah sama bapak kalau bapak punya selingkuhan. Dan aku boleh dong usir Ratu Lebah. Tapi ya aku ndak mau sih. Mending aku nunggu 4 tahun 8,5 bulan lagi buat pisah sama bapak. Soalnya aku malas berhubungan dengan keluarga yang penuh dengan intrik. Bapaknya bapak kalau bikin skenario serem. Ibunya bapak galaknya najubillah. Adik-adiknya ampun-ampun sikapnya dan ditambah lagi bapak punya selingkuhan. Bapak sendiri juga ndak jelas apa hubungannya sama Tuhan juga ndak jelas. Dan aku juga ndak tahu kok bisa-bisanya zina terus dan lupa sama Tuhannya. Bahkan ndak mau sholat. Wes ndak jelas. Lihat aja. Aku cuma dipakaikan underwear dan pembalut karena aku haid aja. Aida tak mengerti, apalagi Reiko juga sekarang melakukan sesuatu yang membuat dirinya benar-benar tak paham. Bahkan sudah disindir seperti itu, Reiko tak ada respon apapun. Diam di situ, bentar aku mau buka spraynya dulu. Meski sudah disindir seperti itu, Reiko juga tidak mengambilkan pakaian untuk Aida. Dan memang kalau Aida mengambil sendiri pun, pasti akan kena omel dengannya dan akan diancam tak boleh lagi bertemu ibu dan adiknya. Makanya dia hanya cemberut. Naik ke punggungku. Masa saya nggak dikasih baju Pak? Nanti durang kerjaku, naik saja ke punggungku dulu. Malu Pak? Shh. Lagi pula tidak ada yang bisa melihatnya juga kok. Kita di sini cuma berdua doang. Reiko sudah menepuk punggungnya lagi, memaksa Aida untuk segera naik. Tentu saja dengan tangannya sudah melepaskan spray dan kini memegangnya. Makanya untuk mempermudah gerakannya, dia menyuruh Aida naik ke punggungnya saja, supaya dia bisa memegang yang mau dibawa keluar dari kamar Aida. Tapi kan Tuhan melihat Pak, di kanan kiri bapak itu juga ada malaikatnya, dan di kanan kiri saya juga ada malaikatnya yang ngikutin. Terus gimana dong Pak? Shh. Kalaupun melihat kenapa? Aku bawa istriku sendiri kok ke atas punggungku. Mereka mau menyambarku dengan petir. Dih, bapak nih kalau ngomong sembarangan aja. Protes Aida. Jangan asal ngomong Pak. Nanti kalau disambar petir beneran gimana? Karena kadang tuh kalau orang udah tobat, maka semua dosa-dosanya itu nanti dibersihkan Pak. Aida jadi ngeri sendiri. Udahlah, cepatan naik atau jangan harap seminggu lagi. Iya Pak, iya. Duh, hancur hatiku. Apalagi dia juga gak pakai bajunya. Cuma pakai handuk di pinggangnya doang. Dan aku nempel di punggungnya dia kayak gini. Aku gak paham maunya dia apa. Bahkan waktu dia mau nyuci celananya yang terkena darah haid dan juga bajuku sama spray, dia gak nurunin aku dari punggungnya dulu. Tentu saja Reiko sudah mengucek bagian yang terkena darah itu dulu. Barulah dia membawanya ke mesin cuci.
Dan saat ini Aida yang masih di punggungnya pun mengeluh macam ini. Kesal tak jelas Aida. Mau mengeluh masalah status, dia selalu bilang aku istrinya. Tapi kalau aku mau mengeluh tentang wanita itu, nanti dia pikir aku jatuh cinta padanya dan mencintainya. Kan bikin males sih. Dan aku gak mau dianggap mencintainya. Gak, perasaanku ini bukan perasaan cinta. Pasti karena emang aku gak pernah disentuh sama laki-laki saja. Makanya aku jadi merasa gimana gitu sama dia. Ya kan? Lah, tapi aku ndak boleh GR. Soalnya dia nggak akan suka sama aku. Dan aku juga nggak akan suka sama dia. Ada jurang pemisah di antara kami yang cukup besar untuk membuat kami tidak saling jatuh cinta. Pikir Aida saat Reiko membawanya naik ke atas tangga menuju ke ruang kerjanya. Dan kalau bukan karena aku mau ketemu sama ibu dan adik-adikku, tentu saja aku bisa menolaknya kok. Alibi di hati Aida untuk mengingkari sesuatu yang memang makin lama makin mengganggu isi hatinya. Kenapa kamu ngeliatin aku kayak gitu? Setelah Aida sudah didudukkan di sofa bednya, Reiko kembali bertanya pada gadis yang baru diberikannya selimut. Kan di kamar saya ada baju, Pak. Kenapa Bapak ngasih saya baju ini lagi? Ini kan kemeja Bapak. Reiko juga sudah memegang kemejanya, makanya Aida protes. Ya udah, kalau nggak mau pakai, nggak usah pakai baju aja sekalian. Ya sini Pak, saya pakai itu aja. Gemes Aida, memang Reiko selalu saja membuat Aida tidak punya pilihan. Kemeja mahal begini dipakai buat tidur nggak sayang sih Pak. Apalagi saya lagi haid. Biarin aja. Reiko seakan tak peduli. Aku sudah bilang padamu, aku suka kalau melihat wanita memakai kemeja pria. Lagian itu pasti nyaman kok dipakai tidur juga. Jadi pakai aja, nggak usah alasan harga. Ini membuat Aida memutar bola matanya karena semakin tak sabar. Aida tak kuat untuk tak menumpahkan isi hatinya. Bapak suka saya pakai kayak gini. Bapak suka saya. Pengen tidur sama saya. Benar kan? Kalau benar, kenapa? Ditantang Reiko malah memandang dengan tatapan yang sulit. Pak, aduh sakit. Jangan dorong saya, Pak. Dan kali ini dengan mukanya yang serius tadi, Reiko sudah membuat tubuh Aida terlentang dengan tubuhnya ada di atasnya. Dan matanya menguasai tatapan Aida, yang membuat wanita itu langsung memejamkan matanya ketakutan. Ampun Pak, ampun. Saya lagi haid juga. Dan saya gak mau Pak sama Bapak. Jangan hancurkan masa depan saya Pak.